Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan ini. Saya Abdul Sawal, NIM D102241011. Pada kesempatan ini kami coba mempresentasikan judul Integrated Water Resource Management atau yang disingkat IWRAM atau dalam bahasa Indonesia itu pengelolaan sumber daya air terpadu. Lanjut ke pendahuluan. Pengelolaan sumber daya air terpadu atau biasa disingkat IWRAM adalah menjawab dari pengelolaan air dengan gaya manajemen tradisional. Gaya manajemen tradisional banyak kegagalannya. Yang pertama itu gagal mengenal sistem hidrologi secara menyeluruh, termasuk dampak aktivitas manusia terhadap siklus air. Kemudian pendekatan pada manajemen tradisional itu pendekatan terfragmentasi atau pendekatan silo, dari mana setiap pemangku kepentingan hanya fokus pada tugasnya masing-masing tanpa memperhatikan kepentingan air secara menyeluruh. Yang ketiga adalah berorientasi pada satu tujuan pembangunan saja. Seringkali hanya faktor pada hasil ekonomis dan mengabaikan aspek sosial serta lingkungan, sehingga manajemen air dengan manajemen tradisional itu sangat kurang baik untuk keberlanjutan pada sumber daya air. Yang keempat yaitu berfokus pada solusi teknis dan infrastruktur yang hanya menyelesaikan masalah jangka pendek tanpa visi jangka panjang untuk keberlanjutannya. Dan yang terakhir, keputusan dibuat dari atas ke bawah, dari pemerintah pusat, dari pemerintah, seringkali tanpa memperhatikan pandangan serta prioritas masyarakat lokal. Sehingga lahirlah yang namanya IWRAM atau pengelolaan sumber daya air terpadu. Konsep ini menggunakan skala daerah aliran sungai sebagai unit operasional untuk memahami keterkaitan antara sistem air dan manusia. Kemudian di pendekatan ini juga mempromosikan sistem tata kelola yang terkoordinasi dengan pendekatan kebijakan dan manajemen lintas sektor serta multi level. Kemudian perencanaan multitujuan untuk mencapai keseimbangan antara tiga aspek utama, yakni ekonomi, sosial, dan keadilan. Ekonomi, ekologi, dan keadilan sosial. Kemudian yang keempat, pendekatan berorientasi pada proses yang bertujuan untuk memperkuat sistem tata kelola air agar dapat memberikan layanan air yang berkelanjutan. Dan terakhir, tata kelola air yang partisipatif yang memberikan kesempatan pada semua masyarakat, semua aspek yang berhubungan dengan semua stakeholder yang berhubungan dengan air untuk berperan bersama-sama memikirkan bagaimana pengelolaan sumber air tersebut. Integrated Water Resource Management atau IWRM atau pengelolaan sumber daya air yang terpadu merupakan suatu proses yang mendorong pengembangan dan pengelolaan air, lahan, dan sumber daya terkait secara terkoordinasi untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi sosial secara adil tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem vital. IWRM ini muncul sebagai paradigma baru untuk menggantikan model yang lama tadi. Sektor yang terfragmentasi, yang terbukti menghasilkan layanan air yang buruk, dan pemanfaatan sumber daya air yang tidak berkelanjutan. Fragmentasi ini menghambat upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, mengurangi efisiensi sistem sanitasi, serta memperburuk pencemaran ketimpangan akses air, urbanisasi yang pesat, khususnya di Asia dan Afrika. Kemudian diperkirakan pada tahun 2050, lebih dari 70% penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan. Hal ini meningkatkan kebutuhan air, tekanan terhadap lahan, dan potensi bencana air seperti banjir dan kekeringan. Air adalah sumber daya yang ketika jumlahnya sangat besar itu bisa menjadi ancaman bagi kita berupa banjir, dan ketika juga di musim kemarau atau kemarau panjang itu akan menjadi ancaman ketika sumbernya mengecil. Sehingga air harus dikelola, karena jumlah air di muka bumi ini pada dasarnya akan stabil, hanya berubah bentuk dari es, dari air, dari hujan. Nah, jadi perlu dimanajemen dengan baik. Banyak kota di dunia, sebagaimana tercermin dari skor Blue City Index atau BCI, masih menunjukkan kinerja manajemen air yang rendah. Hanya sedikit kota seperti Amsterdam, Singapura, yang menunjuk dalam pengelolaan air berkelanjutan. Di penelitian Grison 2023.
Studi dari negara berkembang seperti India dan Filipina menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas lokal, lemahnya koordinasi antara lembaga, serta kurangnya data akurat turut memperlambat implementasi IWRM secara menyeluruh. Cacal dan Bobo Ada 2022. Oleh karena itu, integrasi lintas sektor, perencanaan tata guna lahan yang selaras dengan konsentrasi air, serta partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci keberhasilan pengelolaan air terpadu di era perubahan iklim yang pertumbuhan kota yang semakin cepat. Nagata 2021. Tantangan global integrating water resource atau management atau pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Penelitian Gerson 2023 menunjukkan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh 200 kota di seluruh dunia dalam hal pengelolaan sumber daya air, limbah, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan pendekatan City Blueprint Approach atau CBA, yang memungkinkan penilaian kinerja manajemen air secara kuantitatif. Pertama, rendahnya skor BCL sebanyak 145 kota memiliki skor Blue City Index di bawah 5, menandakan belum optimalnya pengelolaan air. Yang kedua, kurangnya implementasi praktik maju. Banyak kota yang belum menerapkan pengelolaan air limbah canggih, pemulihan energi dan sumber daya, serta strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Kota dengan skor BCI tinggi hanya Amsterdam 8,7 dan Singapura 8,1 memiliki skor di atas 8, mencerminkan pengelolaan air yang baik, penerapan praktik berkelanjutan yang lebih maju. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi: pertama, aksesibilitas air dan sanitasi. Banyak kota terutama di Asia Afrika mengalami kesulitan dalam menyediakan akses yang memadai terhadap sumber air bersih, sanitasi yang layak. Dua, pengelolaan limbah padat. Penanganan limbah padat di banyak kota masih sangat buruk yang menambah beban pada infrastruktur yang ada. Limbah padat ini ketika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air yang bisa digunakan untuk masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan iklim. Banyak kota yang belum mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang semakin mendesak yang akan berperburuk tantangan manajemen air. Perubahan iklim yang dimaksud ini adalah perubahan jadwal curah hujan. Hujan itu hadir di waktu yang kalau waktunya dulu kita Oktober ke Maret, mungkin sekarang hujan itu hanya 2 bulan, tapi intensitas hujan yang turun itu besar. Sehingga ini perlu manajemen, karena kalau tidak dimanajemen air akan berlimpah, menyebabkan banjir di musim hujan, dan akan berakibat bahwa di musim kemarau panjang dapat kita kekeringan air. Perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan air, limbah, dan penanganan perubahan iklim, mengingat banyaknya populasi global yang belum mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 6 dan 11 terkait air bersih dan sanitasi. Secara keseluruhan, hasil studi menyerukan perlunya kolaborasi yang lebih efektif antara kebijakan praktik untuk meningkatkan kondisi pengelolaan air di perkotaan seluruh dunia. Integrasi manajemen air dengan guna lahan. Manajemen sumber daya air merupakan komponen vital dalam konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Permintaan yang terus meningkat akan air akibat pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan industrialisasi menimbulkan kekhawatiran mengenai kelangkaan air dan degradasi lingkungan. Integrasi strategi manajemen sumber daya air ke dalam perencanaan penggunaan lahan dianggap penting untuk menangani tantangan ini. Dengan memadukan manajemen air dan perencanaan penggunaan lahan, diharapkan dapat mencapai pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan berkelanjutan. Ekosistem sumber daya air harus dikelola secara berkelanjutan dan menggunakan lahan yang tidak terencana dapat berdampak negatif, seperti pencemaran air, penurunan kualitas lahan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana berbagai jenis penggunaan lahan mempengaruhi kualitas dan kuantitas sumber daya air. Perencanaan yang baik dapat membantu menghindari konflik antara berbagai kepentingan ini. Hal ini dapat berlangsung dengan baik jika adanya kerjasama antara pihak, baik bidang pemerintah, masyarakat, pengembang, organisasi non-profit, dan lain-lain. Perbandingan implementasi IWRM beberapa kota di dunia. Pertama di wilayah, kita ambil contoh di Yunani. Pendekatannya adalah integrasi antara perencanaan tata guna lahan dan manajemen air. Kekuatan pendekatan utama itu pendekatan berbasis ekosistem, pemanfaatan zonasi, penggunaan campuran dan infrastruktur hijau,
untuk konservasi lingkungan. Tantangannya perlu keterlibatan aktif perencana wilayah dan fokus pada dampak ekologis. Sumber Kalogian Needs 2023. Kedua, Yogyakarta di Indonesia, IWRAM plus adaptasi perubahan iklim CCA di kawasan kumuh tepi sungai, kolaborasi lintas sektor dan skala das dan kampung, penyesuaian lokal, fokus pada risiko banjir, kekeringan dan kualitas air. Status tantangan itu status kepemilikan lahan, koordinasi lintas sektor yang masih terbatas, keterbatasan pada skala mikro. Wicaksono 2024. Kemudian Kota Rajasthan, India, desentralisasi IWRM ke tingkat komunitas, gram panchayat, perencanaan partisipatif di tingkat desa, pelibatan langsung masyarakat dalam menyusun rencana air lokal. Tantangannya skala besar memerlukan koordinasi antar desa dan dukungan kebijakan negara. Lidl 2019. Yang terakhir, Kota Palawan di Filipina, evaluasi penerapan IWRM di tingkat nasional 4 kota, tersedianya struktur kelembagaan lokal, inisiasi implementasi IWRM. Tantangannya itu regulasi tumpang tindih, kurang koordinasi antara lembaga, keterbatasan data. Cacat dan kuat 2022. Tadi gambaran 4 negara di dunia ini, memang konsep IWRM masih banyak tantangannya. Tantangan yang paling berat adalah manajemen kelembagaannya. Kemudian pelibatan semua sektor di dalamnya. Regulasi yang tumpang tindih. Dan ini harus menjadi perbaikan di kemudian hari oleh semua negara-negara agar sumber air kita dapat berkelanjutan ke depannya. Implementasi IWRM di Indonesia. Area kumuh tepi sungai di Indonesia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, pendekatan manajemen sumber air terintegrasi dianggap penting dalam meningkatkan ketahanan urban dan mengelola risiko terkait air seperti banjir, kekeringan, serta kualitas air. Di Indonesia, pendekatan IWRM diterapkan dalam penataan permukiman kumuh di tepi sungai di Yogyakarta. Pendekatan ini dikombinasikan dengan strategi adaptasi perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan kawasan terhadap risiko seperti banjir dan kekeringan. Keberhasilan implementasinya tergantung pada keterlibatan multisektor, kebijakan menyeluruh skala das, serta satuan lahan yang jelas. Wicaksono dan kawan-kawan 2024. Lokasi penelitian difokuskan pada kota Yogyakarta. Digunakan metode pendekatan Integrated Water Resource Management dengan pandangan Climate Change Adaptation dalam rangka peningkatan kualitas permukiman kumuh. Dari hasil penelitian menunjukkan Integrated Water Resource Management yang dipadukan dengan adaptasi perubahan iklim dalam peningkatan permukiman kumuh tepi sungai di Indonesia memerlukan 1. Kebijakan berlapis. Koordinasi perencanaan dari skala daerah, aliran sungai, hingga tingkat kampung. Bahwa perencanaan ini harus menyangkut DARS atau daerah aliran sungai hingga ke tingkat kampung permukiman. Kemudian yang kedua, keterlibatan multisektor. Artinya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta harus benar-benar dipelihara. Kemudian ketiga, status kepemilikan lahan yang jelas. Penting untuk legalitas dan kelangsungan program relokasi atau penataan ulang. Dan yang keempat, pendekatan terintegrasi skala mikro dan makro. Perlu disesuaikan untuk mengatasi dampak perubahan iklim secara efektif. Sebagai kesimpulan bahwa Integrated Water Resource Management adalah pendekatan penting dalam menjawab tantangan global, pengelolaan air dan perubahan iklim, khususnya di wilayah urban. Dengan integrasi lintas sektor dan kolaborasi lintas skala, Integrated Water Resource Management mampu meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya air. Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa IWRM bukan hanya teori, tapi juga solusi praktis yang terbukti efektif dalam berbagai konteks sosial dan geografis. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.